Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chanawai dengan NIM 1122029 dari jurusan Teknik Informatika kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang terdapat pada Wetrisco, yaitu mengenai Python kelas dan objek. Nah, di mana Python itu dalam bahasa pemrograman adalah berorientasi objek. Nah, di mana hampir semua yang ada di Python adalah sebuah objek dan properti dengan properti dan metodenya. Nah, di sini juga kelas seperti konstruktor objek dan atau cetak biru untuk membuat objek. Nah, contohnya itu seperti di sini, contoh di mana untuk membuat kelas, di mana di sini kelas, kemudian eh, di sini dia menggunakan kata kunci kelas, kemudian dalam kata kunci kelas mungkin terus dimasukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chanawai dengan NIM S1S1 22099 dari jurusan Teknik Informatika kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu Python mengenai kelas dan objek. Nah, di sini Python adalah pembahasan pemrograman berorientasi objek, di mana hampir semua yang ada di dalam Python adalah sebuah objek dengan properti dan metodenya. Nah, di sini juga contoh pembuatan kelas itu seperti contoh yang ada di sini. Di mana untuk membuat kelas gunakan kata kunci kelas. Nah, misalkan contohnya itu seperti ini. Nah, di sini kita langsung saja cara pengimplementasiannya. Misalkan kelas, kemudian sini misalkan mahasiswa titik dua, kemudian di sini untuk eh, propertinya itu X sama dengan atau ikan jumlah jumlah misalkan jumlah mahasiswa sama dengan 147. Nah, ini adalah salah satu contoh cara pembuatan kelas, di mana cara pembuatan kelas itu digunakan dengan kata kunci kelas. Kemudian nama kelasnya, di mana nama kelasnya di sini adalah mahasiswa, kemudian propertinya yaitu jumlahnya, itu berjumlah 147. Selanjutnya kemudian di sini ada buat objek, di mana sekarang kita bisa menggunakan kelas bernama myClass untuk membuat suatu objek. Nah, contohnya itu seperti di sini. Ini. Nah, di sini kita jalankan misalkan sini kita ingin membuat mahasiswa satu, kemudian sama dengan di sini kita masukkan ini yaitu nama kelasnya, di mana nama kelasnya adalah mahasiswa. Nah, kemudian kita print atau tampilkan. Nah, di sini kita sudah membuat kelas yang ini, di mana di sini adalah mahasiswa satu, maka kita tulis mahasiswa satu, kemudian yang ingin kita print itu adalah jumlah dari sini, maka di sini kita tuliskan dengan jumlah, di mana mahasiswa satu ini sudah masuk dalam kelas my class atau kelas mahasiswa, kemudian tinggal kita tampilkan saja. Nah, hasilnya kan seperti ini, di mana di sini kita ingin mengetahui, bukan mengetahui, di sini kita membuat suatu kelas, kemudian dengan kelas ini kita ingin mengetahui jumlahnya. Nah, jumlahnya itu adalah 147. Nah, dan hasil yang keluar akan sama seperti pada jumlah kelas, yaitu 147 juga. Oke. Kemudian di sini ada fungsi it, di mana kelas dan objek dalam bentuk paling sederhana dan tidak terlalu berguna dalam aplikasi kehidupan nyata. Nah, di sini juga untuk memahami arti kelas, kita harus memahami fungsi bawaan int. Nah, semua kelas memiliki fungsi yang disebut dengan int, yang selalu dijalankan saat kelas dimulai.
Nah, digunakan fungsi init ini untuk menetapkan nilai pada properti objek atau operasi lain yang perlu dilakukan saat objek dibuat. Nah, contohnya itu seperti ini. Jika sudah seperti itu, di sini kita ketikkan name, kemudian self, nama, salah, status, dan spasi, self, dot nama, sama dengan nama. Nah, kemudian di sini apabila sudah, maka di sini kita akan di sini sudah apa ya? Sudah ada bahwa yang kelas yang kita buat yaitu ada di sini ada mahasiswa satu, kemudian dengan kata kemudian dengan mahasiswa di mana di sini kita akan isikan nama name itu E1 22099, kemudian koma misalkan Ica. Ya. Nah, di sini apabila kita memprint maka hasilnya itu akan seperti ini. Nah, ini sudah benar bahwa itmin itu mahasiswa objek pada ini hasil dari ini semua itu ditampilkan pada ini, dan ini sudah termasuk benar bahwa yang kita buatkan sini kelas mahasiswa di mana dengan div it-nya ini kemudian self ini yang menjadi objek dari perwakilan 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 menjadi perwakilan NIM dan nama. Kemudian di sini mahasiswa satu karena kelas yang kita buat itu adalah kelas mahasiswa. Kemudian apabila kita print kelas mahasiswa ini mahasiswa satu, maka otomatis yang akan muncul itu adalah ini. Oke, baru. Selanjutnya di sini ada fungsi string, di mana fungsi string ini mengontrol apa yang harus dikembalikan ketika objek kelas dipresentasikan sebagai string. Nah, jika fungsi string tidak disetel, representasi string objek akan dikembalikan. Nah, contohnya itu seperti ini. Misalkan di sini kita tambahkan def underscore string self. Jangan lupa self ya. Kemudian di sini kita tuliskan return, di mana ini yang akan menjadi fungsi di mana pada saat pengembalian string. Kemudian di sini kita pakai angka tanda kurung kurawal, yaitu self nama, di mana self itu sebagai perwakilan pada objek, kemudian sini self, oh ya nama, di sini self name. Nah, untuk memunculkan di mana pada def string ini di sini kita akan memunculkan seperti yang ada pada di sini, yaitu memunculkan name dan nama. Nah, kemudian kita print. Nah, di sini sudah muncul bahwa di sini ada E1 E1 22099 kemudian Ica. Nah, di mana fungsi string ini yang akan menampilkan objek pada kelas mahasiswa. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada metode objek, di mana objek juga bisa berisi metode. Metode dalam objek adalah fungsi yang dimiliki objek tersebut. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, untuk membuatnya itu mungkin
Kita misalkan di sini mahasiswa, mahasiswa. Kemudian ini kita hapus saja dan print misalkan nama, kemudian tambah self it nama. Nah, untuk memprintnya itu misalkan di sini sudah ada sesuai ini kita siswa hasilnya itu error. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kita print. Hasil yang keluar itu akan ini di mana kelas main mahasiswa, di mana pada pemrograman ini merupakan kelas mahasiswa, di mana metode objek ini yaitu metode yang bisa berisi objek adalah fungsi yang dimiliki objek tersebut. Nah, misalkan kita memasukkan fungsi dan menyetaknya dan dijalankan pada objek satu. Nah, seperti ini. Yang ada pada di sini dan otomatis yang keluar itu hasilnya adalah seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya itu ada parameter diri, di mana parameter self adalah representasi ke instance kelas saat ini dan digunakan untuk mengakses variabel milik kelas tersebut. Nah, kita tidak harus diberi nama self, kita bisa menyebutkan apapun yang kita sukai. Tetapi itu harus menjadi parameter pertama dari fungsi apapun di kelas. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, misalkan di sini kita ingin dengan objek kata my object shell object, kemudian di sini juga dan ini. Nah, ini kita ganti menjadi kemudian di sini kita sudah beri pada kata kunci dengan kata my shell object, yaitu dengan pengganti pengganti self, di mana my shell object juga ini yaitu sebagai parameter untuk uh, kelas mahasiswa. Nah, seperti yang di sini. Ini kita coba langsung tampilkan. Nah, ternyata myself object ini juga merupakan masih bagian dari kelas mahasiswa, yaitu ini di mana fungsi 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 int ini yang akan menampilkan dari objek ini. Oke. Kemudian selanjutnya itu di sini ada ubah properti objek di mana kita dapat mengubah properti pada objek seperti pada contoh yang di sini. Nah, misalkan di sini
Dalam untuk ubah properti objek itu, misalkan kita tulis di sini mahasiswa satu, kemudian not name dan sama dengan name yang kita ubah misalnya S1 S1 22 022. Nah, mungkin kita tinggal run. Nah, maka di sini akan muncul S1 S1 22 022 yaitu dengan Ica. Nah, kenapa di sini kita telah merubah objek properti di mana eh, untuk mengubah objek properti itu kita dapat mengubah pada objek seperti ini. Nah, contohnya. Kemudian di sini ada lagi hapus properti di mana kita dapat menghapus properti dengan objek menggunakan del kata kunci. Nah, misalkan di sini kita tambahkan saja del, kemudian ini kita hapus. Nah, kita run. Nah, otomatis program akan error. Nah, di sini telah dijelaskan bahwa mahasiswa object is not attribute name. Bahwa pada kelas mahasiswa ini sudah tidak ada yang namanya NIM. Atau mungkin benar-benar telah dihapus dengan cara kita menggunakan telah dihapus pada objek. Sehingga NIM itu sudah tidak ada lagi. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada the pass statement di mana atau pernyataan lulus di mana kelas didefinisikan tidak boleh kosong, tetapi jika karena alasan tertentu memiliki kelas kosong definisi tanpa konten, kita dapat memasukkan kata pas pernyataan untuk menghindari kesalahan. Nah, contohnya seperti ini. Mungkin kita hapus ini dulu. Nah, di sini kan pada kelas mahasiswa ini kelasnya sudah kosong, di mana apabila kita tidak memasukkan apabila kita mengosongkan kelas, di sini otomatis akan berwarna merah, tanda bahwa program ini error. Nah, untuk menghindari kesalahan tersebut, kita tinggal tambahkan pernyataan pas. Nah, pas ini gunanya untuk untuk menghandle apabila ada suatu kelas yang kosong. Nah, fungsi pas ini yang akan menangani untuk menghindari kesalahan. Oke. Baik, mungkin dari saya itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.